Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali ibadat Jalan Salib pada petang hari ini. Pada siang hari padanya, termasuk hidupnya sendiri kepada kita. Marilah kita sepanjang jalan salib ini, kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat berbagi yang sangat tinggi. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oh betul. Seorang guru berdoa. Siapa yang mau nyalain ini tuh? Berapa perhentian kedua? Ya mampus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Jalan mendaki menuju Golgota cukup berat bagi Yesus yang harus berjalan sambil memangku salib. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan penat, lelah, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Badannya yang sudah letih tersungkur terhimpit salib. Kadangkala kita pun jatuh tertindih salib. Setiap kali jatuh, marilah kita menatap ke tujuan, supaya beroleh. Berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Seorang diri Yesus menapaki jalan salibnya, karena para murid telah lari meninggalkan dia. Syukurlah masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Maria memberikan dukungan, kekuatan, penghiburan kepada Yesus yang tertatih-tatih memanggul salib. Kita semua diundang untuk setia mendampingi teman-teman yang terhimpit berat beban dan memberikan dukungan, kekuatan, serta penghiburan kepada mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladannya bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Para sergadi menghentikan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib Yesus di atas daun Simon. Sambil mengikuti Yesus, Simon memanggul salib yang berat itu. Apakah kita memiliki kepekaan dan semangat berbagi dikala menyaksikan saudara yang menderita? Ataukah kita harus dipaksa seperti Simon? Marilah kita semakin rela berbagi dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang kepayahan menanggung beban. Ajar kami untuk rela berbagi. Berilah kami hati yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Semoga dengan tulus atas bumi seperti dalam surga. Berikan rezeki pada hari ini. Lakukan kami para
Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Wajah Yesus tampak kotor oleh darah, keringat dan debu. Seorang perempuan yang bersimpati, yakni Veronica, maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronica telah menunjukkan semangat berbagi yang sungguh mulia. Menolong orang yang menderita, begitu orang yang bersyukur. Ia memberi contoh kepada kita untuk rela berbagi dengan sesama yang menderita. Pemberhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Salib yang menindih di pundak Yesus terasa semakin berat. Yesus semakin kepayahan. Untuk kedua kalinya ia jatuh. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha bangun lagi. Diangkatnya kembali salib berat itu, dan pelan-pelan ia meneruskan perjalanan. Kita pun sering jatuh. Apakah kita segera bangkit lagi untuk terus menapaki jalan Tuhan? Perhentian ke-8. Yesus menasehati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan dengan nada menghibur ia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Kemudian Yesus malah mengingatkan mereka untuk menangisi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita terlalu asik dengan diri sendiri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri, dan kita perlu bertobat. Yang sejati ini akan kuratapi dosa dan kelemahan. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Semakin mendekati puncak Golgota, tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang menindih bahunya. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terhempas di tanah. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya yang semakin parah. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa. Maka marilah kita tetap setia menempuh jalan yang ditunjukkan Tuhan.
Karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Dengan demikian, Yesus tampak sebagai manusia yang sungguh papa dan terhina. Di sekitar kita banyak orang yang papa dan terhina. Apakah kita peduli dan mau berbagi dengan mereka? Marilah kita camkan apa yang akan dikatakan anak manusia pada hari penghakiman. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah lakukannya untuk aku. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Dengan tubuh yang sudah terlucuti, Yesus ditelentangkan di kayu salib. Dan paku-paku tajam menembus tangan serta kakinya. Tak terperikan sakit dan nyeri yang dirasakannya. Manusia lama kita yang penuh dengan dosa telah disalibkan bersama Yesus, supaya kuasa dosa kehilangan dayanya. Marilah kita bangkit dan tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Ketika itu kira-kira sudah pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Dengan suara nyaring Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea, salah seorang murid Yesus, memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Setelah mendengar keterangan kepada kepala pasukan bahwa Yesus sudah mati, Pilatus berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Marilah kita ikut memangku jenazah Yesus yang telah diturunkan dari salib. Dan sambil memandanginya, marilah kita belajar betapa semangat berbagi yang dimiliki.
Perhentian ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Lalu para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah. Lalu memakamkannya tidak jauh dari tempat ia disalibkan. Di sana ada suatu kubur baru yang masih kosong. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Ketika dibaptis, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Marilah kita kuburkan juga segala dosa kita, khususnya yang telah membelenggu semangat berbagi, supaya kita pantas dibangkitkan bersama Kristus. Saudara-saudari, demikian jalan salib kita sudah selesai. Marilah kita melihat contoh semangat berbagi dalam diri-diri orang yang terlibat dalam perjalanan Yesus sampai ke Golgota. Bunda Maria, Simon dari Kirene, Veronica, perempuan-perempuan Yerusalem, dan puncaknya adalah Tuhan kita. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan agar semangat berbagi semakin membara dalam diri kita, sehingga kita lebih ikhlas dan tulus membantu sesama yang membutuhkan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena boleh hidup dalam salib Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih kami bersyukur